Assalamualaikum Indonesia. Nggak mau kalah dengan Xiaomi, Realme, dan bahkan Oppo yang sudah merilis jagoannya masing-masing di kelas menengah. Vivo kini juga sudah bersiap merilis jagoan barunya di segmen yang sama, yakni Vivo V30 series. Informasi ini disampaikan langsung oleh Vivo melalui sejumlah teaser di beberapa negara. Vivo disebut merilis banyak varian, yakni Vivo V30 5G, Vivo V30 Pro 5G, dan Vivo V30 SE. Sebelumnya bahkan sudah ada Vivo V30 Lite. Namun di video kali ini akan berfokus pada Vivo V30 5G saja yang disebut akan hadir di banyak negara termasuk di pasar Indonesia. Nah, lalu apa saja yang ditawarkan oleh Vivo V30 5G ini? Sejumlah sumber menyebut bahwa Vivo V30 5G ini adalah perangkat hasil rebranding dari smartphone Vivo lainnya, yakni Vivo S18 5G yang sebelumnya resmi dihadirkan di pasar China namun dengan beberapa penyesuaian. Cukup wajar mengingat Vivo V29 5G sebelumnya juga merupakan smartphone hasil rebranding dari Vivo S17 5G yang memang seri ini hanya dikhususkan untuk pasar China. Vivo V30 5G menyajikan sejumlah hal menarik. Seperti tampilan, Vivo V30 5G menyajikan back cover yang tetap dibuat melengkung di sisi kanan kiri sehingga membuatnya nyaman saat digenggam. Finishingnya dibuat matte dengan efek aksen lengkungan-lengkungan serta butiran-butiran halus. Terdapat pembaruan pada bentuk modul kamera Vivo V30 5G yang kini ukurannya lebih kecil. Terdapat dua bagian berbentuk persegi. Pada bagian hitam merupakan tempat menyematkan lensa kamera, sementara bagian bawah merupakan tempat LED flash yang mengelilinginya. Fungsi LED ini masih sama dengan Vivo V29 5G, namun dengan jumlah yang kini lebih besar. Back cover ini tentu saja telah terbuat dari bahan kaca. Selanjutnya pada bagian depan, Vivo V30 5G masih menyajikan tampilan maupun spesifikasi yang nyaris identik dengan Vivo V29 5G. Menampilkan kayak lubang kecil di bagian tengah atas dan spesialnya layar ini dibuat melengkung di sisi kanan kiri yang tentu saja membuatnya tampak lebih mewah. Luasnya mencapai 6,78 inci dengan panel berjenis AMOLED beresolusi 1,5K, brightness hingga 2800 nits, HDR10 Plus dan juga sudah mendukung refresh rate layar mencapai 120 Hz. Untuk sensor fingerprintnya tetap disematkan di bagian layar. Kemudian urusan kamera, Vivo sedikit memberikan pembaruan. Vivo V30 5G mengusung 3 kamera belakang dengan kamera utama beresolusi 50 megapiksel dengan menggunakan sensor baru OmniVision OV50e. Ini merupakan salah satu sensor kelas atas. Kamera ini tentunya telah dibekali dengan stabilisasi berbasis OIS. Sementara kamera lainnya adalah kamera ultrawide beresolusi 50 megapiksel sensor Samsung JN1 dan satu kamera lagi adalah kamera telefoto untuk potret beresolusi 12 megapiksel sensor Sony IMX663 dengan kemampuan 2 kali optical zoom. Tak ada kamera tak berguna di sini. Kemudian untuk kebutuhan selfie di bagian lubang tadi, Vivo V30 5G kembali mengusung kamera beresolusi 50 megapiksel autofocus dengan menggunakan sensor sejuta umat Samsung JN1. Kamera Vivo V30 5G ini telah sanggup merekam video hingga resolusi 4K 30 fps. Ini tentu saja dipengaruhi oleh dapur pacu yang digunakan. Terdapat perubahan menarik di sini. Vivo V30 5G kembali menggunakan produk baru besutan Qualcomm yakni Snapdragon 7 Gen 3. Chipset ini dimanufaktur dengan proses 4 nanometer TSMC. Qualcomm mengklaim bahwa chipset baru ini punya performa 15% lebih kencang, CPU lebih cepat 50%, dan 20% lebih hemat daya dibandingkan dengan Snapdragon 7 Gen 1. Chipset ini hadir dengan menggunakan 1 inti performa tinggi dengan frekuensi 2,63 GHz basis Cortex A715, kemudian 3 inti performa tinggi dengan frekuensi 2,4 GHz yang juga basis Cortex A715. Dan 4 inti efisiensi core basis Cortex A510 dengan speed 1,8 GHz. Sementara GPU-nya menggunakan Adreno 720 dan telah dilengkapi dengan Snapdragon Super Resolusi AI Upscaling untuk gaming. Meski begitu, Snapdragon 7 Gen 3 ini masih berada satu kelas di bawah Snapdragon 7 Plus Gen 2. Peningkatan juga disajikan pada bagian daya.
Vivo V30 5G kini dibekali dengan baterai berkapasitas lebih besar mencapai 5000 mAh. Namun Vivo V30 5G tetap memiliki teknologi pengisian cepat berdaya maksimal hingga 80 watt. Kemudian di bagian speaker, lagi-lagi Vivo V30 5G masih tetap dibekali dengan single speaker saja. Dan smartphone ini juga tetap dibekali dengan jack audio. Meski begitu, NFC dan sertifikat IP54 masih tetap dipertahankan. Nah, Vivo V30 series ini akan lebih dulu dirilis di pasar global dan sudah diumumkan tanggal peresmiannya di berbagai negara. Smartphone ini sendiri sebelumnya telah mendapatkan sertifikat TKDN yang menandakan bahwa perangkat ini juga bakal segera hadir resmi di pasar Indonesia. Sayang Vivo Indonesia sendiri masih belum mengungkap apapun mengenai jadwal perilisan dari Vivo V30 series ini. Kita tunggu saja. Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Dengan kelebihan dan kekurangan tersebut, kira-kira berapa ya harga yang pas untuk Vivo V30 5G ini saat diresmikan di pasar Indonesia nantinya? Langsung tulis saja di kolom komentar, like dan share jika kalian suka dengan video ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi untuk update informasi terkini dan terpercaya seputar teknologi. Follow juga akun Instagram kami di @beritatekno_id. Terima kasih telah menonton dan wassalamualaikum.